Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sudah juga? Sebentar ya. Oh ya Pak, kita duluan ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik Pak. Ya, Pak Guru, apakah Pak Guru sedang sibuk? Oh, kalau untuk pagi ini Pak Guru tidak sibuk. Bagaimana, ada perlu? Iya Pak, kami datang di sini, kami mau bertanya tentang jenis matematika Pak. Lalu di kelas jam pelajarannya apa? Apakah ada guru? Jam matematika Pak, tapi gurunya sementara izin buat mengikuti kegiatan di luar kota. Oh, di luar kota. Iya Pak, jadi ibu guru memberikan kami tugas, tapi kami kurang mengerti Pak. Oh, kurang mengerti. Oke, kalau gitu kita ke ruangan saya ya. Iya, Oke, Pak. mari kita pergi. Tugasnya sulit ya? Iya Pak. Ya, sudah. Nanti di dalam. Oke, mari masuk. Iya, permisi. Sekarang duduk. Mari. Chris, Desi dan ya. Bagaimana? Oh iya Pak, sebelum kita membahas materi matematika nih Pak, Iya. ngomong-ngomong sekolah kita sekarang sudah sangat bagus ya Pak. Ada pembangunan 3 ruangan baru ya Pak? Iya, benar. Ada 3 ruang baru yang dibangun itu karena sudah rusak. Jadi sudah mulai bagus ya. Iya, saya penasaran Pak, untuk pembangunan yang seperti ini, apakah dananya dari sekolah atau dananya dari mana ya Pak? Oh, kalau pembangunan seperti sekolah kita sekarang itu dananya dari APBN. Kalian tahu tidak tentang APBN? Kalau saya sih kurang paham ya Pak. Yang saya tahu APBN itu anggaran pendapat belanja negara. Ya, benar. APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara yang dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pak Guru, tapi dari mana pemasukan APBN itu Pak? Oh, pemasukannya. Yang Pak Guru tahu, APBN itu berasal dari pajak, kemudian penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah, Gris. Oh gitu ya Pak. Kalau dari pajak itu seperti apa Pak? Nah, kalau pajak itu seperti gini. Kemarin Pak Guru punya motor di rumah, Pak Guru membayar pajak. Nah, bisa juga orang yang punya mobil membayar pajak mobil, pajak bangunan, dan semua pajak-pajak lainnya. Gitu. Jadi kalau seandainya di rumah kalian punya orang tua atau keluarga yang punya mobil atau motor, jangan lupa untuk membayar pajak. Begitu, Gris. Siapa? Lalu kalau pendapatan negara bukan pajak itu seperti apa Pak? Oh, kalau pendapatan negara bukan pajak itu seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, kemudian kekayaan negara, dan pengelolaan barang milik negara, Gris. Oh, ternyata gitu. Saya baru tahu sekarang, Pak. Jadi, apakah APBN itu cukup untuk membangun sekolah seperti pembangunan yang ada sekarang ini? APBN itu bukan saja diperuntukkan untuk membangun sekolah di bidang pendidikan, tetapi juga ada di kesehatan, pertahanan, pertanian, dan sebagainya. Jadi sudah diperuntukkan untuk masing-masing bagian-bagian atau bidang-bidang itu. Sebentar, Pak. Indonesia kan luas. Ya. Memangnya APBN itu cukup ya untuk membangun negara kita yang sebesar ini? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah menyusun perencanaan anggaran dengan sangat baik dan sudah disetujui oleh DPR supaya bisa mencukupi dengan alokasi ke bidang-bidang yang sudah ditentukan supaya saat penyaluran APBN tidak menimbulkan permasalahan. Jadi kalau untuk cukup, pemerintah sudah menyusun dengan baik. Nah, tinggal realisasi di bidang masing-masing. Selain itu juga pemerintah selalu mengawasi penggunaan anggaran yang telah disalurkan supaya benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Oh, jadi begitu ya, Pak? Iya, benar. Jadi APBN ini sangat diperuntukkan untuk kepentingan seluruh rakyat. Seperti pembangunan sekolah kita, ada 3 ruangan itu, kemudian memperbaiki jembatan rusak kemarin pada musim penghujan, kemudian untuk kestabilan ekonomi, dan banyak hal lagi. Dan yang paling penting itu, kalian ingat kemarin tahun 2020 saat COVID-19, itu pemerintah sangat baik menyusun anggaran untuk membantu orang-orang yang terdampak pandemi, sehingga Indonesia bisa terhindar dari COVID-19 dan keuangan negara bisa stabil lagi, dan luar biasa seperti itu. Jadi ternyata begitu ya Pak. Saya baru pernah dengar penjelasan APBN seperti ini, dan sejauh ini saya paham. Ya. Iya, saya juga. Saya baru sadar dari penjelasan Bapak, ternyata APBN itu sangat pentingnya untuk membangun negara kita dan melindungi kita juga.
seperti pada COVID-19 kemarin. Iya. Saya juga Pak mendapat beasiswa dari sekolah, apakah itu dari APBN juga? Oh, kamu mendapat beasiswa? Ya Pak. Iya, beasiswa itu juga berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi siswa-siswa yang kurang mampu atau keluarga yang kurang mampu supaya bisa melanjutkan sekolah sampai akhirnya. Jadi Chris, karena pemerintah sudah memberikan beasiswa, kamu harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi, oke? Siapa? Saya akan belajar lebih sungguh-sungguh. Ya, mantap. Ngomong-ngomong nih ya Pak, gimana sih kalau misalnya nih penggunaan APBN itu tidak tepat sasaran atau digunakan untuk keperluan lainnya tidak sesuai? Oh, sebenarnya pemerintah terus mengawasi penggunaan APBN ini. Tetapi jika ada orang yang menyalahgunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka itu namanya apa? Korupsi. Ya, nama korupsi. Dan orang yang melakukan itu akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi, kalian dari sekarang harus mulai jujur. Jangan menyontek. Kalau orang tua memberikan uang, harus jujur dengan uang itu. Supaya kalian ke depannya terbiasa untuk hidup jujur. Dan kalau seandainya kalian ditempatkan dimanapun, kalian tidak akan korupsi. Seperti itu, Desri. Ternyata kalau kita udah tahu tentang APBN itu luar biasa ya Pak. Terima kasih Pak Guru, saya mendapat banyak pelajaran yang sangat menarik hari ini. Oke. Nanti kalau seandainya bangunan-bangunan itu sudah selesai dibangun, kalian juga harus menjaga supaya bangunan tidak rusak ya. Siap Pak. Oke, mari kita lanjutkan dengan tugas matematika kita yang tadi.